Membuat simulasi rumus bangun ruang kerucut menggunakan Python. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman, bapak, ibu yang sedang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait simulasi rumus matematika bangun ruang berupa kerucut dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat sebuah folder di mana teman-teman akan menyimpan file-file dari praktek kali ini. Jadi teman-teman membuat folder, lalu setelah itu teman-teman membuka aplikasi pemrograman teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman klik file, lalu open folder, lalu pilih folder yang teman-teman sudah buat tadi. Selanjutnya, teman-teman bisa arahkan kursor pada sidebar sebelah kanan, lalu klik new file, lalu beri nama filenya semisal rumus kerucut .py. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan .py karena itu adalah format dari file Python ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah workspace pertama kita. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit memberikan contekan di sebelah kanan terkait rumus dari bangun ruang kerucut. Baiklah teman-teman, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu import. Teman-teman bisa mulai membuat program yaitu import math. Ini bertujuan untuk agar dapat melakukan fungsi-fungsi seperti math.py. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membuat sebuah variabel semisal pi sama dengan 3,14. Teman-teman tidak perlu untuk semisal pi sama dengan 3,14, tidak perlu. Tapi teman-teman bisa langsung mengetik math.py, maka akan otomatis mencantumkan sebuah angka dari pi-nya tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah definisi fungsi di mana itu akan menjadi rumus kita, semisal menghitung volume kerucut. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman bisa mulai mengetik def semisal hitung volume kerucut dalam kurung. Jangan lupa teman-teman menulis variabel yang akan muncul di saat perhitungan nanti ya teman-teman. Semisal pada saat perhitungan kerucut itu kan yang sudah diketahui itu semisal volume ini kan 1/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali h atau tinggi. Nah, untuk 1/3 sendiri itu kan udah angka tetap ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan variabelnya. Lalu pi-nya sendiri kan seperti yang saya bilang tadi, kita hanya tinggal memasukkan math.py. Jadi teman-teman tidak perlu membuat variabel pi-nya sendiri. Jadi di sini kita hanya akan membutuhkan sebuah jari-jari dan juga tinggi. Jadi teman-teman bisa memasukkan jari-jari. Jangan lupa untuk memberikan koma ya teman-teman, agar membedakan variabel pertama dan kedua. Lalu kita bisa mulai untuk membuat sebuah variabel perhitungannya. Seperti karena ini kita akan menghitung volume kerucut, maka kita akan tulis volume dalam kurung 1/3 lalu untuk dalam pemrograman teman-teman jika ingin mengalihkan sesuatu menggunakan bintang ya teman-teman. Jadi 3 shift 8 seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, jika teman-teman ingin mengalihkan pi
maka teman-teman tinggal tulis math.p seperti ini. Lalu tinggal dikali lagi. Ini biar lebih rapi saya kasih spasi ya teman-teman. Lalu di sini saya tulis dalam kurung jari-jari. Kita masukkan variabelnya yang kita tulis tadi, jari-jari. Begini, lalu bintang-bintang 2. Apa arti bintang-bintang 2 itu sendiri? Jadi teman-teman, di pemrograman itu dalam seperti yang kita akan tulis matematika ini, bintang-bintang itu berarti adalah pangkat. Jadi pangkat 2, bukan, pangkat gitulah teman-teman. Nah, karena kita tulis jari-jari bintang-bintang 2, yang berarti jari-jari dipangkatkan jadi 2. Jika kita tulis jari-jari bintang-bintang 4, maka akan dipangkatkan oleh 4. Semisal jika 2 bintang-bintang 4, maka akan menjadi 2 pangkat 4, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan hasilnya akan menjadi 16. Oke, karena di rumusnya sendiri itu adalah Pi dikali R atau jari-jari pangkat 2, maka kita tulis jari-jari bintang-bintang 2. Lalu kita akan kalikan lagi oleh H atau tinggi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk return agar seperti prosesnya itu dihentikan gitu dan kembali lagi ke volume. Kurang lebih seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membuat sebuah definisi fungsi yang kedua, yaitu menghitung luas permukaan kerucut. Jadi kita kurang lebih sama seperti sebelumnya, kita tulis def hitung luas, misal luas permukaan kerucut. Begini ya teman-teman. Dalam kurung jangan lupa seperti tadi kita beri variabelnya jari-jari, lalu tinggi, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, jika teman-teman perhatikan pada layar sebelah kanan ini kan, pada luas permukaan kerucut itu ada R plus S. S sendiri itu ada garis pelukis ya teman-teman. Jadi kita mungkin akan membuat sebuah variabel garis pelukisnya dulu, atau perhitungan dari garis pelukisnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini garis pelukis. Apa itu SQRT ini teman-teman? Jadi ini adalah square root, di mana S sendiri itu adalah seperti yang terlihat di layar sebelah kanan ini, tuh perhitungannya akar teman-teman. Nah, karena kita sudah mengimport math, dan kita akan menghitung sebuah akar, kita masukkan math SQRT gitulah teman-teman. Dan kita masukkan di dalamnya apa yang ingin kita kalikan, atau perhitungan apa yang akan terjadi di akar tersebut, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita masukkan, karena di sini ada jari-jari dan juga tinggi, jadi kita masukkan jari-jari seperti ini. Jangan lupa ini adalah jari-jari pangkat 2, jadi kita bintang-bintang lalu 2, lalu plus tinggi pangkat 2. Nah, jadi perhitungannya seperti ini teman-teman. Square root atau akar itu, jadi di dalamnya ada jari-jari, perhitungan dari jari-jari pangkat 2 dan tinggi ditambah tinggi pangkat 2, seperti yang ada di layar sebelah kanan ini teman-teman. Selanjutnya kita buat variabel baru, yaitu menghitung luas permukaan. Di rumus luas permukaan sendiri itu bisa terlihat Pi, jadi kita tulis lagi math.Pi dikali jari-jari, karena ini satu aja jadi kita tulis aja jari-jari teman-teman, dikali R plus S. Jadi dalam kurung kita tulis lagi jari-jari ditambah
S, karena tadi S-nya itu adalah garis pelukis ya teman-teman, kita juga sudah membuat variabel perhitungannya, jadi kita tulis saja garis pelukis. Oh maaf teman-teman, saya sepertinya typo di bagian sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Typo jangan sampai ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi pemrograman kita. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu kita tulis lagi return. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu membuat sebuah variabel input. Jadi kan kita ini sudah membuat variabel jari-jari yang tinggi. Sekarang kita membuat sebuah variabel di mana kita akan menginput. Jadi user itu akan menginput nilai dari jari-jari dan juga tinggi ya teman-teman. Dan sebuah input itu jika diketikkan oleh user maka akan menghasilkan string atau teks gitu ya teman-teman. Dan kita harus mengubahnya menjadi float atau angka, kurang lebih seperti itu teman-teman. Caranya yaitu kita buat dulu jari-jari, karena jari-jari itu adalah R ya teman-teman, jadi kita tulis saja R sama dengan kita tulis, karena kita ingin mengubahnya menjadi float, jadi kita tulis saja float, lalu masukkan input yang berarti user akan menginput nilainya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan apa teks yang mungkin akan muncul nanti ya teman-teman. Semisal masukkan jari dari kerucut. Seperti ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman bisa untuk shift ke bawah, Ctrl shift bawah, Alt shift bawah. Oke, jadi teman-teman bisa Alt shift bawah agar bisa langsung tercopy ke bawahnya, baris bawahnya, dan kita tinggal hanya mengganti nama variabelnya, semisal misal H, karena H itu adalah tinggi ya teman-teman. Lalu kita float sama seperti sebelumnya, input, dan tulisannya mungkin bisa diganti menjadi masukkan tinggi dari kerucut. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel atau menumpuk variabel yang di atas ini ya teman-teman. Jadi kita tulis saja untuk hasilnya misalnya volume gitu ya teman-teman. Kan kita akan mencari volume sama loss permukaan nih. Jadi kita tulis misal volume seperti ini, hitung volume kerucut itu. Jadi kita masukkan definisi fungsinya yang di atas itu, kita tulis saja hitung volume kerucut. Lalu kita tulis R, H. Kenapa R, H? Karena yang di atas ini kan sudah ditulis jari-jari dan tinggi ya teman-teman. Tetapi kan itu cuma sebuah variabel dan belum ada kayak nilainya begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita kan sudah membuat sebuah variabel lagi yang dimana itu adalah nilai yang diinput oleh user. Lalu kenapa aku tulis R, H seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita integrasikan di atas ini, jadi kayak jari-jarinya itu, jari-jari yang di definisi fungsi ini akan memiliki nilai dari input jari-jari yang diinput oleh user. Kurang lebih seperti itu teman. Hanya kita tulis luas permukaan misalnya. Hitung luas permukaan. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, R, H, kurang lebih seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memasuki bagian akhir yang dimana itu adalah menampilkan hasil dari perhitungannya teman-teman. Jadi kita tulis. Jadi untuk menampilkan hasilnya itu kita akan memasukkan kode yaitu print. Apa yang ingin kita perlihatkan? Yang kita perlihatkan adalah kita masukkan dulu F, yang dimana agar bisa memasukkan variabel ke dalam print di sini ya teman-teman. Jadi kita tulis F, lalu kita tulis teks yang
ingin kita munculkan. Misal hasil volume kerucut adalah, lalu kita masukkan volume seperti ini teman-teman. Lalu kita Alt Shift, luas permukaan. Ini kita ganti menjadi luas permukaan. Nah, lebih seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan sedikit bertanya-tanya apa maksud dari 2F ini ya teman-teman. Jadi kenapa saya tulis volume titik 2F? Karena ini tuh berarti akan menampilkan dua angka di belakang koma teman-teman. Jadi kadang tuh dalam pengoperasian rumus ini kadang itu bisa kayak komanya tuh banyak gitu teman-teman. Nah, kita batasi 2F yaitu hanya dua angka di belakang koma. Habis seperti itu, atau nanti kayak dibulatkan gitulah teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengoperasikannya. Kita save terlebih dahulu, lalu kita run Python 4. Masukkan jari-jari kerucut. Jadi teman-teman masukkan semisal jari-jarinya 14 coba. 14, tingginya berapa ya? Tingginya saya mau 4 deh. Hasil volume kerucut adalah 821. Hasil luas permukaan kerucut adalah 1256,14. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara membuat sebuah simulasi rumus matematika bangun ruang kerucut menggunakan bahasa Python. Baiklah teman-teman, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.